Ananda semua diminta untuk duduk kembali. Kegiatan selanjutnya yaitu perkenalan dan sekaligus sambutan oleh Ibu Gani Sri Rezeki SPD selaku Ibu Kepala Sekolah SDN Kelampok. Monggo Bu Gani, waktu kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 1 baru di tahun pelajaran 2021-2022 yang Ibu sayangi, dan juga Bapak Ibu wali murid kelas 1 baru yang saya hormati. Selamat berjumpa kita bersama-sama di pagi hari ini anak-anakku semuanya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan di sini Ibu adalah Ibu Gani Sri Rezeki sebagai kepala sekolah kalian. Nah, pagi hari ini Ibu akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kita di hari ini anak-anak mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring, jadi secara jarak jauh. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Semoga anak-anakku dan orang tua semuanya juga dalam kondisi baik, sehat, bisa mengikuti kegiatan Zoom pada pagi hari ini hingga awal sampai akhir nanti. Anak-anakku semuanya, halo anak-anak. Halo anak-anak. Angkat tangannya, halo anak-anak. Iya, terima kasih ya. Kelas 1 baru, semua jumlahnya ada 56. Ya, kalian sudah dibagi di dalam 2 kelas, yaitu kelas 1A dan kelas 1B. Nah, tentunya itu tidak lepas dari guru kelas masing-masing terkait dengan pengondisian di mana anak-anak terposisi di kelas A atau kelas B itu sudah dikondisikan. Nah, hari ini, hari Senin 12 Juli hingga nanti hari Rabu 14 Juli, kita anak-anak didampingi dengan orang tuanya masing-masing mengikuti atau melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dengan tujuan supaya anak-anak semuanya mengenali lingkungan sekolah baru kalian yang dulu masih duduk di TK, RA, sekarang sudah masuk ke tingkat sekolah dasar. Ya, kalian bersekolah di SDN Kelampok Kota Blitar supaya kalian mengenal lingkungan sekolah kita. Ya. Selain itu juga dari pihak sekolah ingin mengetahui potensi diri dari kalian masing-masing. Mungkin anak-anak tentunya punya skill, punya bakat, minat. Nah, apa itu akan diketahui oleh sekolah. Dan juga di dalam MPLS ini tujuannya untuk menerapkan
atau menanamkan pendidikan karakter. Ya, dari pendidikan karakter tersebut akhirnya harapannya anak-anak menjadi pelajar Pancasila sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Ya, untuk itu marilah anak-anak kita awali dulu dari Ibu materi yang pertama. Video yang sekolah juga video sekolah enggak ada. Ini anak-anakku dan juga orang tua, wali murid yang mendampingi putra-putrinya. Kami perkenalkan profil sekolah kita, yaitu UPT Satuan Pendidikan SDN Kelampok Kota Blitar. Tentunya semuanya sudah tahu bahwa SDN Kelampok beralamat di Jalan Ternate nomor 137. Sekolah kita di sini kami paparkan ada profilnya ya, nama sekolahnya UPT Satuan Pendidikan SDN Kelampok. NIS-nya itu ada nomornya ya 103250. Nomor induk sekolah. Ya. NSS 10105650331. NPSN-nya nomornya 205351335. Alamat sudah jelas, jalannya kami sebutkan tadi. Kelurahannya tentunya Kelurahan Kelampok, kecamatannya Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur, kode pos 66136. Nomor telepon 8176135. Kapan SDN Kelampok itu berdiri? Berdiri pada tahun 1953 dan selanjutnya ada perubahan tahun 1966, 1981 dan juga 2004 mulai beroperasional karena mulai dari awal yang kami sebutkan tahun tersebut adalah sekolah pada zaman itu saat itu masih terposisi di suatu tempat lokasi di sebelah selatan dari lokasi yang sekarang ini dan sudah berpindah-pindah, dan juga pada saat itu SDN Kelampok ada Kelampok 1 dan 2. Nah, sehingga ada 2 lembaga yang mana di tahun 2004 ini mengalami regrouping, sehingga regrouping di sini Kelampok 1 dan 2 digabungkan menjadi 1 mulai tahun 2004. Luas tanah, luas bangunan sudah tertera. Lanjut. Nah, ini anak-anak, untuk MPLS saat ini perlu Bapak Ibu wali murid kami ajak untuk mendampingi, membawa, mengarahkan anak-anak kita kemana supaya menjadi betul-betul pelajar Pancasila.
Ya, pelajar Pancasila itu pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki beberapa kompetensi. Ada kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi tetap dalam kita mengarahkan, mendidik, mengarahkan anak-anak tetap berlandaskan pada Pancasila. Anak-anakku semuanya sudah hafal Pancasila ya? Semoga sudah hafal Pancasila. Pancasila setelah anak-anak hafal, tolong untuk dipahami. Ya, setelah dipahami, Bapak Ibu orang tua juga ikut mendampingi dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 6 ciri utama pelajar Pancasila itu apa? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini anak-anak diharapkan melaksanakan ya kegiatan keimanan ketakwaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua, berkebinekaan global. Halo Pak, halo. Halo. Ya, salam. Nggih, kalau hubungannya sekolah. Kalau hubungannya nggih, kalau hubungannya nggih. Benar. HP ku kecil ambil enggak? Kami lanjutkan yang kedua, berkebinekaan global. Ya. Jadi anak-anak mengetahui bahwa bangsa Indonesia adalah berbineka tunggal ika. Jadi tentunya anak-anak sudah tidak ketinggalan lagi ya melihat dari televisi, dari YouTube, bagaimana kebinekaan yang ada di negara kita. Anak-anak harus mengenal, jadi mengenal berbagai macam budaya bineka tunggal ika di negara kita. Tidak hanya mengenal yang ada di kota Blitar, ya, secara global menyeluruh, dan sekarang juga segala sesuatunya sudah mengalami perubahan, perkembangan. Ada media-media ya, ada bisa menggunakan internet, bisa menggunakan YouTube dan sebagainya. Kita ngikuti perkembangan zaman, tetapi dengan kunci tetap mengikuti profil, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya bergotong royong. Anak-anakku semua waktu di TK sudah melaksanakan bahwa anak-anak sering dengan teman-temannya bergotong royong anak-anak ya. Nah, anak-anak pernahkah di TK anak-anak atau di RA anak-anak berkelompok dengan teman-temannya mengerjakan misalnya kerajinan bersama atau mengerjakan itu tugas kebersihan misalkan menyapu kelas di TK bersama, itu namanya bergotong royong ya. Lalu juga ada temannya yang jatuh ya, yang jatuh perlu dibantu. Nah, itu juga menolong, itu juga bersama-sama bergotong royong. Ya, saling bergotong royong ya, rukun. Itu ya, rukun ya anak-anak ya. Nanti anak-anak di kelas 1 juga begitu ya. Rukun dengan temannya, saling mengenal ya. Sama-sama, tidak boleh membeda-bedakan ya. Kalau ada sesuatu
yang itu bahaya bagi kita, misalkan di luar kelas, misalkan ada kulit pisang di jalan ya, di depan sekolah ada kulit pisang. Mari kita ambil supaya temannya tidak terpeleset. Ya, contohnya itu juga gotong royong. Ada sampah di halaman sekolah karena banyak pohonnya, daunnya biasanya runtuh anak-anak, tidak usah disuruh oleh Bapak Ibu guru, kita ambili, kita masukkan tempat sampah ya, itu. Mandiri. Nah, ini anak-anakku semua. Mandiri, siapa yang sampai saat ini anak-anak belum terbiasa bangun sendiri? Ayo, siapa yang masih dibangunkan orang tuanya? Ya, yang masih dibangunkan orang tuanya, terus digendong, ya. Mulai hari ini harus sudah berubah. Ya, tidak boleh bangkongan, harus cepat-cepat bangun, mandi, rawat ya. Nah, itu nak didampingi orang tuanya. Jadi tidak boleh kalian selalu minta dibangunkan orang tuanya. Makan disuapi, jangan ya. Sudah pinter sekarang kelas 1 ya anak-anakku semua. Ibu guru nanti bisa meneropong kalian ya anak-anakku ya. Makan jangan disuapi, makan sendiri. Ya, jangan lupa cuci tangannya ya. Itu. Pakai baju ya sendiri. Kalau pulang sekolah bajunya ditata di tempat yang rapi. Pokoknya belajar mandiri. Sanggup anak-anak ya? Terus bernalar kritis. Nah, di sini anak-anak berpikir kritis. Jadi berpikir kritis di sini maksudnya anak-anak harus berpendapat. Tidak boleh malu. Ya, tidak boleh malu. Anak-anak harus berani mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan idenya. Mau bertanya kepada Bu Guru, Pak Guru, silahkan bertanya, nggak boleh takut, harus pede, percaya diri. Ya, itu antara lain yang Ibu sampaikan. Besok setelah pada pembelajaran akan dikembangkan oleh guru kelas masing-masing. Lanjut. Rasa sedih. Bisa jelasnya jelas. Kenapa? Bisa Mbak, kalau dulu ya mobil. Pak keluar ya Pak, Pak ini. Nyatu keluar. Ketemu. Bagian dulu. Pak keluar saya. Materi ini bukan sana.
Ibu harus stop screen. Iya, stop screen caranya. Ya pagah no. Jangan lahan. Iya, 14. Pokoknya jadi baik mana Aduh, baik. Internetmu mau main, masalah sama pokok sama. Saya tutupan, memang gitu. Tunggu mau. Kelihatan. Next. Jadi nanti langsung enak. Itu nyambung ke kono ya Pak. Iya. Operator sendiri jadi aku mohon maaf anak-anakku dan juga orang tua wali murid, ada sedikit gangguan teknis ya. Kita bersabar dulu ya. Nah, kita lanjut. Ibu akan lanjutkan pada visi dan misi sekolah. Anak-anakku, bisa dimunculkan ini untuk batu visinya. Nah, anak-anak, kalau nanti sudah tiba saatnya kita boleh tatap muka, datang ke sekolah, anak-anak bisa tahu ya, tulisan visi dan misi sekolah. Itu pada kalian saat masuk nanti, di situ ada prasasti. Prasasti di situ ada batu ya, batu prasasti, di situ bertuliskan visi misi sekolah. Selain di situ di prasasti, visi misi di kelas masing-masing itu juga sudah ada ya. Nantinya tinggal untuk karena waktunya sudah kemarin-kemarin, akhirnya nanti kalau sudah ada yang usang tinggal diperbarui lagi ya. Itu pun visi misi kemarin dari kelas-kelas merupakan hasil karya dari siswa-siswi dan juga dibantu oleh wali murid semuanya. Kembali pada visi. Visi sekolah kita anak-anak ya. Visi.
SDN kelompok mempunyai visi terwujudnya pelajar Pancasila unggul dalam prestasi, terampil serta berbudaya lingkungan. Nah, dari visi itu Bapak Ibu wali murid, tadi kami sudah sampaikan terkait pelajar Pancasila. Jadi anak-anak tujuan sekolah nanti supaya anak-anak terwujud menjadi pelajar Pancasila yang di dalamnya bagaimana penerapannya ada yang telah saya sampaikan di depan. Lalu unggul dalam prestasi. Nah, anak-anakku semuanya, prestasi yang dimaksud ya ada prestasi akademik dan non akademik. Anak-anak di TK ada yang sudah bisa menjuarai seni tari mungkin, tari, menyanyi, terus lagi tartil, lalu bidang olahraga, ya itu semua merupakan prestasi non akademik. Nanti dilanjutkan di sekolah dasar ini ya untuk latihan-latihan dan sebagainya, bimbingan supaya nanti anak-anak bisa meraih prestasi mewakili sekolah dalam kegiatan lomba-lomba baik tingkat kota maupun tingkat yang lebih tinggi. Dan tidak ketinggalan juga wajib ini anak-anak berprestasi dalam pelajaran. Nah, untuk berprestasi bagaimana? Anak-anak harus rajin belajar, ya, tertib dan rajin belajar. Tentunya tidak boleh bermalas-malasan. Ya, dari prestasi anak-anak nanti akhirnya meraih prestasi akademik, jadi prestasi terkait pembelajaran, ya. Terampil. Nah, tidak hanya prestasi saja Bapak Ibu putra putrinya, harapannya tidak hanya pandai pelajaran atau non akademik, tetapi anak-anak juga harus terampil. Ya, tolong kami nitip kepada Bapak Ibu wali murid, keterampilan ini berangkatnya dimulai dari rumah masing-masing, walaupun sepele. Tolong anak-anak mulai sekarang diterapkan supaya dia diterapkan belajar membantu panjenengan dalam hal misalkan menyapu, sulak-sulak, ataupun menyiram bunga dan lain-lain yang ringan-ringan sesuai dengan usia putra putri panjenengan, ya. Dan juga terampil misalkan anak-anak punya skill Bapak Ibu. Oh, anak saya terampilnya di skill misalkan menganyam, ya, tolong itu bisa dibina. Terampil lagi misalkan anak laki-laki kok senangnya mainan masak-masakan. Nah, itu juga sepele sebenarnya, tetapi itu adalah merupakan keterampilan atau skill anak. Perlu itu dilanjutkan pembinaannya. Serta berbudaya lingkungan. Nah, lingkungan dimulai dulu ya anak-anak, kalian masih awal kelas 1, biasakan dari rumah dulu, lingkungan rumah kalian. Tolong dirawat, ya, bunga-bunga disirami, dipupuk, ya, lingkungannya dibersihkan, sampah-sampahnya dimasukkan tempat sampah. Kalau sudah terbiasa di rumah, maka masuk ke visi sekolah yaitu berbudaya lingkungan, anak-anak di sekolah nanti akan sudah terbiasa tentunya, ya. Jadi lingkungan di sekolah banyak pepohonan hijau-hijau, banyak sayur mayur, tanaman sayur mayur, banyak pula bunga-bunga. Tolong dirawat, ya, lingkungannya, tolong dirawat, peduli, ya. Di depan kelasmu ada taman-taman, di sekitarnya juga, di belakang juga kamar mandi, MTK itu juga harus bersih, ya, dibiasakan dulu. Tolong Bapak Ibu di sini bisa mulai membantu dari rumah kebiasaan itu, yang akhirnya nanti di sekolah bisa kita tindak lanjuti, kita lanjutkan pembinaannya supaya anak-anak bisa menerapkan budaya lingkungan.
dari visi itu, akhirnya anak-anak nanti bisa menjadi generasi yang bagus, yang bertanggung jawab, dan visi sekolah bisa tercapai. Dari visi dijabarkan menjadi misi. Di sini tidak usah kami terangkan satu persatu, Bapak Ibu kami mohon untuk mempelajari dan bisa menerapkan kepada putri-putrinya dalam rangka mendukung keberhasilan sekolah. Visi, misi, tujuan. Lanjut pada tujuan. Nah, tujuan tidak lepas dari visi, Bapak Ibu wali murid. Ya. Di sini yang pertama tadi pelajar Pancasila, Bapak Ibu perlu ketahui dan anak-anakku juga. Kita doa saja ya, semoga sekolah secepatnya bisa masuk tatap muka sehingga anak-anak bisa tahu betul apa toh yang disampaikan Bu Ganis di sini. Di situ ada PPPK, ya, pembiasaan penerapan penguatan pendidikan karakter. Nah, insya Allah nanti ya, kalau belum masuk saya sampaikan ini secara daring penjelasannya. Kalau nanti sudah masuk diterapkan sehari-hari di sekolah bersama-sama. Pada pagi hari itu anak-anak menerapkan pembiasaan penerapan karakter mulai dari berbaris di halaman sekolah, melaksanakan senam pagi, doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan itu janji siswa bersama-sama. Maaf, tadi ada Pancasila dulu, Indonesia Raya Pancasila, lalu janji siswanya bersama-sama, terus visi sekolah juga bersama-sama mengucapkan dan moto sekolah. Dari pembiasaan setiap hari, diucapkan setiap hari, akhirnya hafal, melekat di hati anak-anakku semuanya, dan juga menerapkan atau melaksanakan, ya, dilaksanakan baik di sekolah maupun di rumah, ya. Itu untuk tujuannya itu yang pertama kita doa semoga cepatlah pandemi ini berakhir, kita tatap muka dan kita bisa secepatnya melaksanakan itu. Dan juga terkait sholat, ya, sholat berjamaah pasti dilaksanakan pada saat belum pandemi dulu di sekolah bergiliran, ya, sholat duha, sholat zuhur, lalu juga itu anak-anak harus menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Bisa anak-anak ya, walaupun ini pandemi bisa diawali dari rumah, anak-anak selalu senyum, salam, sapa, sopan, santun diawali terhadap kedua orang tuanya, sehingga besok terbiasa atau saat daring menyapa Bapak Ibu dengan sopan santun, senyum, begitu ya anak-anakku ya. Besok kalau tatap muka semua insya Allah terlaksana, ya. Kreatif, inovatif sudah, dan juga di sini sistem yang transparan, akuntabel, efektif, partisipatif terhadap masyarakat itu tujuan dari sekolah kita. Supaya tujuan semua tercapai, maka perlu penerapan dari sekolah. Penerapan sekolah bisa berhasil didukung oleh semua Bapak Ibu wali murid yang sudah menjadi keluarga besar SDN Kelampo ini. Lanjut. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui, di sekolah kita kelasnya kelas 1 hingga kelas 6. Tetapi tidak hanya kelas 1A sampai 6A, tetapi ada kelas 1A, 1B sampai 6A dan 6B. Jadi ada 12 kelas.
Jadi kamu punya kakak-kakak sebanyak 10 kelas. Ya, semua jumlahnya 12 kelas, ada siswanya sejumlah 324 termasuk kalian ya anak-anak ya. Itu jumlah siswanya. Sudah. Sekarang Bapak Ibu gurunya. Anak-anak juga harus tahu jumlahnya berapa sebelum kenalan satu persatu ya. Dan juga orang tua siswa, kami sampaikan bahwa di SDN Kelampok ada 21 personil Bapak Ibu. 1 kepala sekolah, 12 guru kelas, 2 guru agama, 2 guru olahraga, 1 tenaga administrasi, 1 tenaga perpustakaan, 2 penjaga sekolah. Itu rinciannya. Untuk lebih kenalnya, jadwalnya besok kenalan satu persatu. Ini ruang-ruangnya, ruang kelas 1. Ya, ruang kelas 1A. Lanjutnya ruang kelas 1B. Nah, sebentar, Ibu nitip dulu. Ya. Anak-anak kalau sudah masuk kelas ya, walaupun sekarang justru belum masuk kelas ya, sudah berangan-angan bagaimana ya kelasku, yang mana ya kelasku. Nah, ini sudah bisa kalian lihat ini di tayangan ini ya, kelas 1B, kelas 1A. Nah, Bapak Ibu wali murid juga begitu, saged meresani nggih. Terus nanti apabila di kelas itu kurang, bagaimana panjenengan itu kurang puas, monggo kerjasama dengan pengurus paguyuban untuk menciptakan bersama-sama sekolah supaya anak-anak lebih nyaman, anak-anak lebih kerasan. Itu monggo kami juga bersedia. Untuk kelas besok, itu tadi kalau sudah tatap muka, anak-anak bisa memasuki kelasnya masing-masing. Lanjut, ruangnya kelas 2. Sebelah timur ini ya. Kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ada ruang perpustakaan untuk baca kalian ya, baca-baca, pinjem buku silahkan di ruang perpustakaan ya anak-anak ya. Rajin-rajinlah membaca untuk menambah ilmu pengetahuan ya. Nah, selain buku pelajaran. Ruang kelas 4, ruang kelas 5. Ada ruang UKS juga ya, ada ruang UKS. Ya. Lanjut. Nah, ini kamar mandi anak-anak itu ada yang saat di belakang. Posisinya ini di lokasi paling belakang. Kamar mandinya banyak sekali ya. Sekitaran ada 10 ruang atau 12 ruang kamar mandi yang di situ tetap bersih ya, dan aromanya juga aroma harum. Karena apa? Harus dijaga kebersihannya. Kalau masuk ke dalam ruangannya itu memakai namanya teklek, itulah anak-anak tahu, Bang Kiyak tahu anak-anak ya. Nah, disiapkan itu, atau pakai sandal kamar mandi, sandal jepit kamar mandi itu masuk dilepas. Setelah dari kamar mandi harus dibersihkan ya, dibiasakan itu anak-anak. Ini yang di belakang. Lanjut, ada lagi. Ini yang ada di depan sendiri, lokasinya di depan sebelahnya kelas 1 ya, sebelah barat kelas 1. Di situ ada tempat wudhu untuk berwudhu apabila kalian mau melaksanakan sholat duha di sekolah. Lalu ada juga toiletnya ya. Jadi sebelahnya kamar mandi tadi, itu masuk itu sudah toilet juga yang cukup bersih ya toiletnya. Terus di sekolah juga
tersedia cukup banyak, ya. Tempat cuci tangan, wastafel, tempat cuci tangan lengkap, sabun cair dan tisu. Nah, itu untuk cuci tangan kalian. Apalagi saat-saat ini masih masa pandemi, sehingga wajib kalau ke sekolah itu harus cuci tangan di tempat yang telah disediakan. Tempat cuci tangan tersedia di awal pintu gerbang masuk, ada juga di depan kelas masing-masing juga disiapkan, ya. Ada tanaman-tanaman sayuran, ada tanaman toga dan sebagainya. Nah, anak-anak kalau sudah boleh ke sekolah, pastinya akan diajak oleh Bapak Ibu guru pengenalan lingkungan secara nyata, ya, benar-benar diajak keliling. Tapi saat ini bersabar dulu ya anak-anakku, masih diberitahu lewat daring ya, tapi anak-anak sudah bisa menikmati paparan ini ya, tampilan-tampilan tadi. Oh, seperti itu dan itu ya. Di depan sekolah kita, di halaman sekolah kita maksud kami, itu juga ada SOP ya, standar operasional terkait dengan prokes, protokol kesehatan, mulai dari wali murid masuk sampai anak-anak ada di sekolah, bagaimana ya untuk mentaati prokes itu ada dipajang di halaman sekolah lengkap. Nah, ini tadi ada lagi gerakan 5M ya. Nah, prokes, protokol kesehatan. Anak-anak harus wajib melaksanakan ini 5M. Ya. Ini satu, memakai masker dengan benar. Tolong anak-anak saat ini di dalam rumah nggih. Nah, itu. Anak-anak sebaiknya pakai masker pada saat mengikuti Zoom seperti ini, bisa memakai masker ya. Nah, terus sebagai contoh untuk pakai masker yang benar bagaimana juga. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, boleh bermain-main, tetapi dibatasi jaraknya dengan temannya ya. Bukan berarti jauh itu sombong atau angkuh, tetapi karena demi kesehatan. Menghindari kerumunan ya, jangan berkerumun, gerumbul-gerumbul ya anak-anak ya. Nah, itu juga tidak diperkenankan. Terus mengurangi mobilitas. Nah, ini. Jadi kalau tidak penting-penting amat, anak-anak tidak usah diajak keluar, ya, Bapak Ibu wali murid, karena masanya masih masa PPKM juga. Jadi kalau tidak amat penting, tolong anak-anak tetap dikondisikan di rumah saja, dihibur, supaya anak-anak tidak bosan. Bagaimana, ngaten nggih? Gitu. Ini contohnya foto-foto dari kakak-kakak kalian pakai masker ya di sekolah. Lanjut. Nah, di sekolah mencuci tangan. Nah, itu kakak kalian sedang cuci tangan di wastafel, yaitu di tempat cuci tangan pakai air mengalir. Jadi untuk cuci tangan ini airnya mengalir. Cuci tangan pakai sabun ya, dengan air mengalir, disiapkan juga tisu. Terus membasuh tangan dengan hand sanitizer. Di rumah ini ada, pasti ada juga ya. Kalau anak-anak ke sekolah,
kalau punya, kalau sudah besok sudah tatap muka, walaupun pandemi sudah berakhir, anak-anak itu bisa dibawahi itu Bapak Ibu wali murid dimasukkan di tasnya, itu dibawakan, bisa dipakai untuk anak-anak. Selain di sekolah itu juga oleh Bapak Ibu guru pasti diberikan untuk pemakaian hand sanitizer. Dan juga saat datang masuk halaman sekolah, anak-anak dideteksi suhu tubuhnya, itu mungkin normal atau lebih sehingga panas atau sangat kurang, ya, untuk dideteksi sehingga Bapak Ibu guru tahu kondisi anak-anak. Mungkin yang terasa agak panas itu bisa belajar di rumah saja, gitu ya. Kalau saat sekolah sudah tatap muka kok terjadi anak yang ada yang panas dan sebagainya, lebih baik istirahat dulu di rumah, belajar di rumah dulu. Menjaga jarak, social distancing juga begitu sudah saya sampaikan tadi. Pada saat kepulangan pun tidak harus pulang langsung dikeluarkan semua oleh Bapak Ibu guru, tidak, tapi bertahap pulangnya. Kalau sudah masuk sekolah itu cara pulangnya juga jaga jarak, jadi bertahap kepulangannya. Tidak usah jabat tangan dulu dengan Bapak Ibu guru atau dengan teman-temannya, ya. Cukup kedua tangannya diangkat di depan gini, di bawah dagu, di depan dada, begitu kepada Bapak Ibu guru, ya, juga pada temannya begitu, ya. Tidak usah langsung berjabat tangan, gitu. Demi kesehatan. Itu yang kami sampaikan, anak-anakku semuanya. Untuk kegiatan ini akan dilanjutkan besok, perkenalan pada Bapak Ibu guru semua. Oh ya, jadwalnya bisa kami tayangkan, Bu? Jadwal dulu. Bapak Ibu, itu materi yang saya sampaikan di hari ini, dan terkait pembelajaran, ya, untuk MPLS kita ikuti selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, tanggal 12, 13, 14, sesuai jadwal. Nah, setelah itu nanti pembelajarannya adalah secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Anak-anak per kelas sudah dikondisikan oleh Bapak Ibu guru kelas dalam itu sistem classroom, ya, sehingga nanti anak-anak bisa menerima materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kelas melalui aplikasi itu. Gitu. Atau juga ada yang melalui WA, itu ada. Ya, monggo diikuti dan semuanya semoga bisa berjalan dengan lancar dan anak-anakku semuanya sehat selalu. Bapak Ibu wali murid juga sehat selalu. Terima kasih atas pendampingannya dan mohon bimbingannya ke setiap harinya Bapak Ibu, karena anak-anak masih awal di sekolah dasar, ya. Mohon untuk tetap didampingi dan dibimbing. Apabila ada segala sesuatu yang kurang jelas, bisa tanya melalui WA atau telepon langsung ke guru kelas masing-masing. Kita lanjutkan dengan pemberitahuan jadwal, bisa? Iya, untuk hari besok apa saja? Kami sampaikan saja, Bapak Ibu wali murid, untuk besok
jadwalnya adalah perkenalan Bapak Ibu guru masing-masing dengan anak-anak, dan juga anak-anak perkenalan dengan Bapak Ibu guru. Itu direkam video, dikirimkan. Bapak Ibu guru kenalan dengan anak-anak juga ada video, akan di YouTube-kan begitu. Terus sampai hari ketiga itu ada materi-materi penjabaran dari materi yang pertama ini. Itu untuk jadwalnya. Itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu wali murid dan juga anak-anakku semuanya, sebelum kami lanjut tayangan profil ya. Terima kasih anak-anak, semoga sehat selalu. Doa Ibu semua selalu untuk kalian semuanya ya, sehat selalu. Anak-anak sudah resmi ya menjadi siswa kelas 1 di SDN. Mana anak-anak, coba ada yang menjawab? SDN mana? Ada yang diaktifkan suaranya dari kelas 1A, coba ditunjuk nama siapa Bu? Bu 1A. Nama siapa satu saja Bu hafal enggak? Nabilah ini kelas 1 apa ya? Iya. Monggo anak bisa diaktifkan suaranya. Suaranya tolong diaktifkan Ibu, Bapak. Ini aktif nih, pilih. Aktifnya piye, Pak? Jadi pun suara. Itu tadi sudah bersuara itu. Halo. Gambarnya gitu. Halo, nama siapa? Adik nama? Agatha Clarissa Nova. Agatha Clarissa Nova. Kelas 1 apa ya? Agatha Clarissa Nova. Iya. Kelas 1 apa? Kelas 1A. Kelas 1A. Ya. Kelas 1A. Jadi kelas 1A. Bisa mengikuti apa yang disampaikan Ibu tadi, anak-anak? Iya, bisa, Bu. Bisa ya. Didampingi Ibu apa Bapak? Ibu. Dampingi Ibu ya. Oh iya, Ya. terima kasih Bu. Ya. Anak-anak sekarang sudah kelas 1 resmi ya. Seperti Nagata. Nagata kelas 1 di SD mana kalian? SD mana? Aku kurang jelas. Nama sekolahnya SD mana? SDN Klampok. Iya, SDN Klampok ya. Iya. Terus semangat ya. Terus semangat. Itu kelas 1A. Coba kelas 1B. Pakai dari kelas 1B. Mohon untuk aktif. Suaranya diaktifkan kelas 1B. Bisa, cowok bisa. Ini ada Meitai kelas 1 apa ya? Zidan. Sela. Bisa dengar suara Ibu? Itu yang tampak di layar itu loh. Nabila. Halo. Nabila ya namanya?
Nabihan. Nabihan. Nah, coba nama lengkapnya siapa? Nabihan. Namamu siapa? Nah. Nabihan. Iya. Namanya siapa? Nabihan. Dilihat sama Bu Guru. Siapa namanya? Siapa? Sebentar. Nabihan Halik. Oh, Nabihan. Ya. Nabihan Halik. Ya, kamu kelas 1 di SD mana? Coba sekolahnya, tahu nama sekolahnya enggak? Dilihat sini, SD. SDN Lampok. Ya. Nabihan. Ya, Halo, Assalamualaikum. Ya, Nabihan, selamat ya. Halo, ini siapa namanya? Krisnawati. Namanya siapa, Dek? Namamu siapa? Krisnawati. Oh iya, ya. Nanti dilanjut oleh Bapak Ibu guru ya. Kita lanjutkan. Suaranya kurang jelas, Bu. Suaranya kurang jelas. Halo. Oh, mungkin gangguan teknis, gangguan sinyalnya ya. Ya, gangguan sinyal. Ya, mohon maaf. Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk tayangan profil. Ya, itu dari Bu Ganis itu kita lanjut tayangan berikutnya. Kami doakan semuanya sehat-sehat selalu. Dan Ibu sampaikan ucapan terima kasih. Selamat telah bergabung menjadi keluarga besar SDN Klampok ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut tayangan berikutnya.